Nah, ini kita coba ya, dalemannya dan rasanya itu kayak apa ya teman-teman. Ini bisa buat bisnis teman-teman ya. Nih ya, teksturnya pun sangat kenyal ya. Ini tahan lama karena udah melalui proses fermentasi ya teman-teman. Ini bisa buat ide jualan teman-teman semua. Nih dikemas kayak gini ini kalau di suhu kulkas ya, sekitar 7 Celcius itu bisa tahan sampai 1 tahun ya. Halo teman-teman, ini mau bikin telur asin ya dengan rasa dan bumbu rempah ya. Jadi ntar rasanya itu nggak cuma asin tapi ada rasa bumbu rempah di dalamnya ya. Ini saya mau bikin telur asin supaya agak awet ya. Fermentasi lah, jenis difermentasi supaya awet, lebih tahan lama, dan dikasih dengan bumbu ya biar rasanya itu lebih enak ya, beda dengan yang lain. Kita kasih bumbu cabai ya, jadi ada rasa pedasnya, terus bawang putih, bawang merah ya, tambah jahe dan sedikit daun jeruk ya, supaya rasanya itu lebih bervariasi. Kita tambahin juga gula dan garam sama penyedap rasa ya, supaya rasanya itu lebih lengkap. Nah, ini langkah pertama yang kita lakukan ya, bikin bumbunya dulu. Ini bumbunya aku halusin pakai blender ya. Ini dipotong kecil-kecil dulu supaya lebih mudah, mempermudah kita sewaktu menghaluskan ya. Ini akhirnya dipotong-potong juga supaya halusnya itu lebih mudah. Nah, ini daun jeruknya juga ya. Harus semua bahan bumbu di blender semua ya. Nah, ini bawangnya karena kecil-kecil nggak usah dipotong, digeprek aja. Terus cabai ya, cabai dipotong menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah. Nah, ini semua bumbu masukkan ke blender untuk dihaluskan ya. Nah, ini kita tambahkan ya 3 sendok gula ya. Nah, setelah gula ya, kita tambahin 1 sendok penyedap rasa ya. Terus 3 sendok garam ya. 3 sendok garam. Lalu kita tambahin sedikit air ya untuk supaya mempermudah dalam penghalusan. Setelah semua bumbu lengkap, kita haluskan ya. Nah, ini udah cukup halus ya teman-teman, udah cukup. Nah, ini setelah semua bumbu halus ya, kita rebus dulu ya. Nah, kita rebus sampai mendidih ya teman-teman. Ini tunggu sampai benar-benar mendidih, terus ntar bisa ditambahkan air, sedikit air lagi untuk memenuhi ini ya, untuk memenuhi toples ini, untuk merendam telur ya. Ini direndam selama sekitar 25 harian. Nah, ini udah sangat mendidih ya teman-teman, itu bisa matikan kompornya. Ini tunggu ya sampai benar-benar dingin ntar untuk digunakan untuk merendam telurnya ya. Nah, ini bumbu yang kita buat udah dingin ya. Nah, kita masukin, sediain wadah ya, toples buat masukin telurnya ya. Ini telurnya sebelumnya dicuci bersih dulu supaya bakteri-bakteri yang nempel itu hilang ya. Nah, ini kita masukin telurnya ya. Telurnya teman-teman tata ya supaya muat lebih banyak. Semua telur masukin. Itu
teman-teman periksa juga ya telurnya, jangan sampai ada yang retak ya atau pecah, karena bisa membusuk ya kalau sampai ada yang retak. Nah, ini semua telur udah dimasukkan, baru teman-teman masukkan bumbu yang tadi udah dibuat, tapi ini pastikan udah bener-bener dingin ya teman-teman. Nah, ini masukkan semua sampai semua bagian telur itu terendam ya. Nah, ini usahakan sampai terendam air semua ya. Nah, ini kan udah semua bagian telur terendam ya. Usahakan juga nggak ada rongga dari tempat ini itu terisi air semua. Lalu teman-teman tutup ya, tutup dengan rapat. Pastikan nggak ada udara luar yang bisa masuk ya. Ini vakum ya. Nah, ini teman-teman simpan di suhu ruangan ya, di tempat sejuk, jangan kena panas, sekitar 25 hari. Terus ntar kelanjutannya dibuka ya, dikukus ya. Nah, ini ya teman-teman, setelah proses fermentasi selama 25 hari ya, ini disimpan di suhu ruangan, teman-teman bisa buka ya. Nah, ini telurnya. Sekarang tinggal proses masaknya ya. Kita rebus menggunakan air ini juga ya. Ini diambil telurnya dulu supaya enggak pecah karena ini masih mentah ya. Nah, ini setelah semuanya selesai diangkat ya, kayak gini ya. Nah, ini airnya digunakan juga ya untuk proses perebusan ya. Ini diambil secukupnya ya. Nah, ini udah cukup. Kita lakukan proses perebusan ya. Nah, ini kita tutup ya. Lakukan proses perebusan dengan api sedang itu selama 1 jam ya. Nah, ini proses perebusan udah selesai ya. Ini proses perebusannya selama 1 jam. Teman-teman bisa matikan kompornya. Nah, ini diangkat ya. Ini langkah selanjutnya dicuci dengan air bersih ya teman-teman. Nah, ini kita cuci ya dengan air bersih. Ini cuci sampai bersih ya teman-teman. Nah, ini setelah direbus terus dicuci ya teman-teman bisa, nah ini diginiin ya biar pada pecah kulitnya ya. Ini diginiin. Nah, ini setelah proses ini selesai ya teman-teman, tinggal lanjutin bikin bumbu untuk kuahnya ya. Nah, ini bawang merah ya, bawang putih, jahe, terus cabai, terus daun jeruk ya. Nah, ini di blender. Ini buat proses pemblenderannya teman-teman kasih minyak goreng ya. Nah, ini kasih minyak goreng. Terus teman-teman, nah ini bumbu setelah di blender ya, blendernya jangan terlalu halus ya teman-teman, tumis dulu ya. Ini bumbunya ditumis dulu sampai mateng ya, sampai mengeluarkan aroma wanginya ya. Ini bumbu tumisnya udah mengeluarkan bau harumnya ya, itu tandanya udah mateng. Teman-teman tambahkan air ya. Ini banyaknya air secukupnya ya. Nah, terus masukkan juga telurnya tadi ya. Ini teman-teman masukkan. Ini setelah ditambah air ya teman-teman, tambahkan juga kecap asin ya.
kecap asin sekitar 5 sendokan ya. Terus tambahin juga kecap kental manis ya. Nah, ini terus ditutup ya sampai airnya itu berkurang ya, berkurang menjadi setengahnya. Nah, ini proses pembumbuan perebusan udah cukup ya teman-teman. Bisa dimatikan kompornya ya. Nih lihat ya teman-teman, bisa lihat. Nah, ini bisa diangkat ya. Ini diangkat, masukkan ke wadah untuk didinginkan ya. Nah, setelah dingin ntar baru pengemasan. Nah, ini ya. Ini baunya sangat harum ya, rasanya pun pasti enak ya teman-teman. Nah, ini setelah diangkat ya teman-teman, dinginkan. Ini kuahnya jangan dibuang juga ya teman-teman. Ini untuk ntar disatukan di dalam kemasannya ya. Nah, ini untuk penghidangan kayak gini itu bisa ya. Nah, ini ya, ini cara bikin ide usaha telur yang difermentasi. Ini ntar kalau udah dingin ya dikemas seperti ini ya teman-teman. Ini kemasannya ada kuahnya juga di dalamnya ya. Ini bisa tahan sampai 1 tahun ya di suhu kulkas ya. Ini bisa buat ide usaha teman-teman semua ya. Ini cara buatnya sangat mudah walaupun prosesnya itu agak lama ya teman-teman. Makasih ya teman-teman semua udah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman dan menghibur teman-teman semua ya. Bye bye.